Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saja bagi yang tidak percaya bahwasanya seluruh yang di alam ini kalau tidak ada izin dari Yang Maha Kuasa, itu tak akan pernah terjadi. Makanya kalau kita dari orang yang percaya bahwa tangan Tuhan itu bekerja di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun juga. Apa maksud saya? Jadi berkaitan dengan judulnya, sebetulnya tersangkanya Hasto sekarang ini dari PDIP, partai terkuat pemenang pemilu, itu algoritma langit yang bekerja karena ternyata PDIP zolim juga kepada Anies Baswedan. Kok begitu? Bukankah kalau orang ditersangkakan masalah suap menyuap dan korupsi itu adalah aspek hukum? Iya. Bukankah ada sinyalemennya yang mengatakan ada juga mungkin kaitan dengan politik? Iya, sudah pasti. Mungkin, bukan pasti. Tapi kalau kita dari segi orang yang percaya kepada Yang Maha Kuasa, itu adalah jalannya yang berliku-liku tapi pasti. Memberikan hukuman. Dari pihak agama lain mengatakan itu adalah karma. Karma itu apa? Atas hukuman, atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam agama Islam, apakah ada karma itu? Dalam agama Islam, bentuk karma itu seperti begini. Kalau tidak di dunia dihukum oleh Yang Maha Kuasa, itu di akhirat. Kalau agama lain mungkin mengatakan di dunia saja. Kalau kita yang beragama Islam mengatakan bisa dihukum di dunia, yang pasti di akhirat. Tetapi Hasto tersangkanya apa hubungan dengan kezaliman kepada Anies Baswedan? Ya, ada. Kalau kita lihat Anies tak sakit hati kepada PDIP yang telah dilecehkan pada waktu pengumuman mau diusung menjadi gubernur di Jakarta. Masih ingat kawan-kawan? Anies bersama Rano berpakaian batik merah dan sudah sowan kepada ibunya, bersujud kepada ibunya karena dia mau dicalonkan oleh PDIP. Padahal pendukungnya banyak yang tidak setuju Anies dicalonkan menjadi gubernur melalui PDIP. Tapi karena itu jalannya, dan karena ada permintaan dari rakyat, dan karena ada permintaan dari elit-elit PDIP yang sebagian. Tapi apa yang terjadi? Rencananya Ketua Umum yang terhormat Ibu Megawati mau mengumumkan Anies Baswedan pada rencana dan agendanya. Tapi Megawati tak mengumumkan, alih-alih mengumumkan, alih-alih menyatakan Anies Baswedan akan diusung, malahan Anies dilecehkan dengan kata-kata, kenapa kita harus dipaksa mengusung Anies Baswedan? Kemarin kemana aja? Hoi, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Aduh, duh. Itu disiarkan ke seluruh Indonesia, ke seluruh penjuru Indonesia. Bagaimana tidak terhinanya seorang Anies Baswedan pada waktu itu? Itu yang kita lihat. Tapi kita lihat kok nyaman-nyaman aja. Anies nggak sakit hati, kemudian PDIP kok nggak menerima hukuman dari seperti itu cara dia menghina. Yang terhina, yang merasa sakit hati bukan Anies sebenarnya. Pendukungnya, termasuk langit kayaknya. Karena begini, ada hukuman kepada orang zolim itu ada dalam Al-Quran mengatakan begini. Doa orang teraniaya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, dan tidak disebutkan di situ apakah doa seorang yang beriman sekali seperti ulama-ulama begitu kan, tidak disebutkan di situ. Kalau orang terzolimi, disakiti dia, teraniaya dia, berdoa kepada Tuhan, dikabulkan. Dan ini tak dikatakan dalam ayat itu apakah dia seorang kafir, apakah dia seorang cuma Islam KTP, apakah dia seorang beragama lain, tidak disebutkan di situ. Apakah ahli maksiat dia, begitu dia dihina, begitu dia meminta tolong, meminta kepada Tuhan untuk membalaskan sakit hati, dibalaskan. Lantas apa hubungannya dengan sekarang ini? Anies sebenarnya tidak menginginkan hal itu. Dia juga ikut mengusung Pramono yang diusung oleh PDIP kemarin. Sebagian pendukungnya malahan sakit hati, Anies sudah dilecehkan oleh PDIP, kok mau mengusung Pramono? Itu bentuk dari segi namanya lebih baik kita memaafkan. Dari segi itu nampak di situ. Anies mungkin pendukungnya sebagian, pendukung yang lain mungkin sebagian sakit hati, sebagian tidak. Tapi kayaknya langit harus mengatakan seperti juga Hasto. Kalau memang dia ada suap menyuap, itu lama kelamaan pasti akan diungkap. Bahkan Tom Lembong 2016 diungkap sekarang. Itu baru 2019. Kemarin bisa jadi karena dia masih berkuasa bersama Jokowi, tidak diungkit-ungkit. Tidak diungkit dari segi dunia. Tapi kalau Tuhan menyatakan diungkit, diungkit. Dan itu memang pasti, kata Tuhan itu pasti. Firman Tuhan itu pasti. Kalau tidak di dunia, di akhirat nanti. Dan untuk kawan-kawan ketahui, PDIP selama ini memang berlawanan secara politik dengan Anies pada waktu menjadi gubernur. Bagaimana PDIP selalu menjegal kebijaksanaan Anies Baswedan.
Tapi barangkali Anies mengatakan ini mungkin takdir kepada dari dirinya. Mungkin ini jalan Tuhan kepada dirinya. Maka diikutinya saja. Dari segi politik, oke-oke saja, fine-fine saja. Tapi yang terakhir ini membuat kita ini bingung sebagai pengamat, sebagai pendukung Anies. Kok tidak ada Tuhan mengasih sanksi, memberikan sanksi. Padahal sudah sedemikian masifnya PDIP kepada Anies Baswedan dan Anies tidak merasa masalah. Rupanya yang bermasalah dari atas. Mulailah sekarang tahap-tahap pembumihangusan PDIP oleh Yang Maha Kuasa. Karena mungkin sudah tidak mungkin dimaafkan. Tidak mungkin bertobat lagi. Maksud saya dari segi politik. Ini kita berbicara dari segi politik. Dari segi politik kita tidak boleh juga menganiaya, menzolimi partai politik dan lain-lainnya. Nah, ini balasan dari Tuhan. Karena terakhir kalau saya melihat ini ada sebagian modalnya atau kemungkinannya kalau kita melihat ini atas kezoliman PDIP kepada Anies Baswedan. Oh, kalau diusung Anies Baswedan, Hasto tidak akan ditersangkakan sekarang. Belum tentu juga kawan-kawan. Tapi dari segi ini mungkin ada keringanan yang lain-lain. Yang tetap, apapun perbuatannya ada akibatnya. Berbuat salah ada hukumannya, itu udah pasti. Tapi kalau kita di sini melihatnya, itu adalah balasan setimpal terhadap PDIP yang telah menganiaya Anies Baswedan, menzolimi Anies Baswedan baru-barusan ini. Apakah setelah kejadian ini Tuhan akan berhenti? Kita tidak tahu juga. Kita tidak tahu. Tapi yang kita cermati di sini, benarlah firman Tuhan itu. Kalau orang menzolimi kita, doakan yang terbaik untuk dia. Seperti Anies mendoakan yang terbaik. Dia ikut juga dukung Pramono kan. Dia ikut bersama PDIP. Karena PDIP yang minta dia supaya mendukung Pramono lagi. Dia doakan yang terbaik. Dia ikuti yang terbaik. Tapi ingat, Tuhan tak akan pernah lupa dengan apa yang diperlakukan oleh PDIP kepada Anies Baswedan dari segi politik, lagi-lagi dari segi politik. Ia menjelaskan kepada kita kebenaran suatu ayat dalam Al-Quran. Doa orang-orang teraniaya dikabulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.